Hai Sobat Epic, semakin maju peradaban, maka akan semakin banyak pula perubahan positif maupun negatif loh Sobat Epic. Nah, kira-kira perubahan apa aja sih yang diramalkan akan terjadi di tahun 2030? Yuk kita cari tahu sekarang. Dunia yang kita kenal saat ini sedang menghadapi perubahan terbesar sepanjang masa. Banyak hal-hal baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia, seperti perkembangan teknologi yang begitu cepat dan inovatif, gerakan orang-orang untuk mengubah stigma konvensional dunia di berbagai bidang, atau gerakan sosial yang menjungkir balikan segalanya. Dalam video ini, kami ingin menyajikan kepada Sobat Epic 7 prediksi mencengangkan yang menurut banyak ahli akan menjadi kenyataan pada tahun 2030. Di antaranya kami akan tunjukkan kepada kalian mengapa hewan tidak akan lagi diperlukan sebagai sumber konsumsi daging yang sesungguhnya, perubahan iklim ekstrim yang telah menanti kita, dan juga apa yang menyebabkan dua negara yang paling bermusuhan dalam sejarah dapat segera bersatu kembali. Jadi, jika kalian ingin ikut melangkah ke masa depan bersama kami hari ini, ikuti terus perkembangannya hanya di Story Epic. Pada poin ke-7, kita mulai dengan prediksi yang tampaknya sangat sulit dipercaya dan masih jauh bagi banyak orang, namun sudah dalam jangkauan perusahaan teknologi besar. Sangat memungkinkan bahwa perangkat yang saat ini paling banyak digunakan oleh umat manusia akan benar-benar hilang dari peredaran pada tahun 2030, yaitu smartphone. Meskipun smartphone baru menjadi populer pada tahun 2007 dengan dirilisnya iPhone sekitar 15 tahun yang lalu, namun kenyataannya, bagi sebagian besar ahli, teknologi smartphone sudah berkembang sepenuhnya. Terlepas dari ruang penyimpanan yang semakin besar dan kamera yang lebih baik, tidak ada inovasi lain yang signifikan yang dapat menjamin bahwa smartphone akan dapat terus menyenangkan banyak orang dalam jangka panjang. Perusahaan-perusahaan teknologi besar Amerika menyadari hal ini beberapa tahun yang lalu, dan sejak saat itu mereka telah bekerja secara diam-diam untuk mengembangkan masa depan tanpa adanya smartphone. Jika perusahaan seperti Apple, Meta, atau Microsoft berhasil, di masa depan kita tidak akan berjalan-jalan dengan ponsel di tangan kita, tetapi akan dilengkapi dengan beberapa perangkat jaringan yang kemudian akan membuat setiap smartphone di dunia menjadi tidak berguna. Perangkat pertama dari jenis ini telah menemukan jalannya ke dalam masyarakat. Sebagai contoh, untuk saat ini bagi sebagian orang meninggalkan rumah hanya dengan menggunakan Apple Watch tanpa membawa iPhone mereka bukanlah sebuah masalah besar. Jika dikombinasikan dengan AirPods misalnya, perangkat tersebut dapat menawarkan pilihan untuk menggunakan layanan navigasi, melakukan panggilan telepon, atau mendengarkan musik. Namun langkah terakhir menuju masyarakat bebas smartphone masih akan datang, yaitu mengganti ponsel dengan kacamata augmented reality. Kacamata ini dilengkapi dengan menggunakan monitor hologram kecil untuk memproyeksikan konten digital ke dalam gambar normal yang kita lihat sebagai dunia nyata. Dengan demikian, realitas nyata menyatu dengan dunia virtual dan menjadi realitas gabungan atau augmented reality. Menurut banyak pengamat teknologi, hanya masalah waktu saja sebelum kacamata semacam ini menjadi populer secara massal. Namun demikian, masih ada satu pertanyaan yang tersisa mengenai bagaimana kacamata tersebut dikendalikan. Sebagian besar pengembangan saat ini difokuskan pada penggunaan gerakan mata untuk mengendalikan kacamata AR. Saat ini, Meta sedang mengerjakan jam tangan yang mendeteksi setiap gerakan di pergelangan tangan dalam hitungan milidetik dan mengirimkannya ke kacamata AR yang terhubung. Dengan cara ini, kalian akan dapat menulis pesan teks tanpa harus membawa ponsel atau papan ketik. Secara keseluruhan, diharapkan perusahaan teknologi besar akan memasuki pangsa pasar dengan kacamata augmented reality dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan, dan smartphone bisa menjadi tidak berguna pada tahun 2030. Nah, apakah Sobat Epic akan membeli kacamata AR? Atau lebih suka tetap menggunakan smartphone kalian untuk saat ini? Tuliskan di kolom komentar ya! Untuk ramalan berikutnya di poin ke-6, kami melakukan perjalanan ke Asia dan mengabdikan diri pada situasi konflik yang tampaknya tidak mempunyai harapan untuk perdamaian selama bertahun-tahun, tetapi belum tentu akan tetap sama seperti itu. Situasi yang kami maksud di sini yaitu konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Hampir tidak ada dua negara di dunia yang saling membenci satu sama lain seperti kedua negara ini. Sejak Perang Korea pada tahun 1950 dan perpecahan yang terjadi membagi Korea menjadi dua negara, yaitu Korea Utara yang komunis dan Korea Selatan yang demokratis. Akibatnya telah berulang kali terjadi ancaman dan ketegangan antara kedua negara Korea ini.
Karena kedua negara ini pada dasarnya memiliki landasan yang berbeda, maka bagi sebagian besar orang, kedua negara tersebut tampaknya akan tetap berpisah selamanya. Namun pada kenyataannya ada beberapa ahli yang beranggapan bahwa penyatuan kembali negara Korea dapat terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Contohnya seperti yang terjadi antara Jerman Barat dan Jerman Timur di 32 tahun yang lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, berulang kali telah ada upaya dalam memperbaiki hubungan kedua negara untuk meredakan konflik. Misalnya, saudara perempuan penguasa Korea Utara Kim Jong-un yang berulang kali mengatakan hal-hal positif tentang Korea Selatan, dan pada tahun 2018 bahkan terjadi sebuah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di dunia. Pada Olimpiade musim dingin di tahun 2018 yang digelar di Korea Selatan, sebuah tim yang disebut Korea berkompetisi untuk pertama kalinya. Uniknya di tim ini para pemain dari Korea Utara dan Selatan bergabung di dalam satu tim untuk meraih kemenangan. Bagi semua diplomat di dunia, ini adalah tanda perdamaian yang jelas, bahkan mengakibatkan presiden dari kedua negara bertemu untuk melakukan pembicaraan bersama. Meskipun bersatunya Korea Utara dan Korea Selatan dalam waktu dekat saat ini dianggap masih sangat tidak mungkin bagi sebagian orang, mengingat hal yang sama terjadi dengan bersatunya kembali Jerman 32 tahun yang lalu, bukannya tidak mungkin pada tahun 2030 akan ada satu negara besar yang bersatu dan disebut Korea. Di poin kelima, mari kita lanjutkan dengan aktivitas wisata yang saat ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang terkaya di antara orang-orang kaya lainnya. Tetapi jika mau, wisata ini juga akan segera dapat dilakukan oleh semua orang di dunia. Nah, apakah Sobat Epik tahu apa yang kami maksud? Benar, perjalanan luar angkasa atau wisata luar angkasa. Selama beberapa dekade, semua eksplorasi ruang angkasa berada di tangan perusahaan publik seperti NASA, dan orang-orang hanya dikirim ke ruang angkasa untuk bekerja pada proyek-proyek komersial atau ilmiah. Namun hal ini berubah secara besar-besaran ketika pada awal milenium saat ini, para miliarder mandiri seperti Elon Musk, Jeff Bezos atau Richard Branson mulai mendirikan perusahaan swasta dengan visi yang gila, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada semua orang mengunjungi ruang angkasa sebagai wisatawan. Apa yang kedengarannya seperti fiksi ilmiah ternyata adalah sains non-fiksi. Dalam beberapa tahun terakhir, Jeff Bezos dan Richard Branson telah melakukan penerbangan berawak pertama yang menunjukkan bahwa orang tanpa pelatihan astronot sekalipun juga bisa terbang ke luar angkasa. Meskipun perjalanan ini sangat singkat dan tidak ada penumpang yang meninggalkan kapsul ruang angkasa, jika kalian melihat cepatnya perkembangan teknologi saat ini, maka menjadi sangat jelas bahwa nantinya akan ada lebih banyak orang yang dapat terbang ke luar angkasa. Tentu saja, biaya penerbangan komersial ke luar angkasa itu sendiri kemungkinan tetap akan sangat mahal dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, penerbangan juga hanya terbatas pada perjalanan singkat ke orbit, tetapi dalam jangka panjang, perusahaan seperti SpaceX atau Blue Origin telah membayangkan individu pribadi yang sederhana dapat pergi ke bulan atau bahkan mereka dapat mengirimkan orang-orang berwisata ke Mars. Banyak juga yang berpikir bahwa sangat mungkin jika suatu hari nanti akan ada hotel sungguhan di planet Mars yang bisa dipesan dari bumi untuk berlibur seperti biasa. Bahkan sudah ada konsep konstruksi awal untuk ide ini loh Sobat Epik. Pada poin keempat, kita sampai pada sebuah peristiwa yang cepat atau lambat akan terjadi, namun menurut beberapa pengamat, peristiwa ini bisa terjadi dalam 8 tahun ke depan, yaitu mengenai seseorang yang seringkali menjadi pembicaraan hangat dibandingkan kebanyakan orang lainnya pada saat ini, yaitu Vladimir Putin. Putin tidak hanya dianggap sebagai salah satu politisi paling kuat di dunia, tetapi sejak serangannya ke Ukraina baru-baru ini, spekulasi tentang dirinya pun telah meroket. Selama bertahun-tahun, dia selalu memiliki reputasi sebagai pria yang sangat kuat, yang tidak hanya berada dalam kondisi yang sangat baik untuk usianya, tetapi juga sangat menjaga kesehatan dirinya sendiri. Jika kalian tahu, dalam praktiknya, Vladimir Putin melakukan banyak olahraga, menghabiskan banyak waktu di luar ruangan, dan makan makanan yang sehat. Untuk waktu yang lama, kebanyakan orang mengira bahwa presiden berusia 70 tahun ini masih memiliki waktu bertahun-tahun untuk hidup. Namun sejak konflik di Ukraina baru-baru ini, rumor yang beredar mengatakan bahwa Putin sedang sakit keras. Banyak pengamat internasional memperhatikan dan percaya bahwa kondisi fisik Vladimir Putin saat ini telah sangat memburuk. Putin terus mengalami tremor dan bahkan menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti kanker atau Parkinson. Tentu saja, tak satu pun dari rumor ini dikonfirmasi secara resmi oleh Rusia,
Hal ini tidaklah mengherankan karena media Rusia menggambarkan Putin sebagai sosok yang sangat kuat dan sehat sepanjang hidupnya, sehingga bisa kita bayangkan bahwa setiap kemunduran dari kondisi kesehatannya akan sangat dirahasiakan. Namun hal itu mungkin benar adanya mengingat bahwa harapan hidup rata-rata di Rusia hanyalah hingga umur 73 tahun. Jadi jika Putin hidup hingga usia rata-rata di Rusia, maka berarti dia akan meninggal pada tahun 2025. Harapan hidup di Rusia ditambah dengan spekulasi mengenai kesehatannya membuat Vladimir Putin tampaknya lebih mungkin meninggal sebelum tahun 2030. Sekarang mari kita beralih ke kombinasi yang sangat tidak biasa, yaitu antara teknologi dan makanan di poin ketiga. Poin ketiga ini adalah tentang sebuah inovasi yang tidak hanya dapat membantu melawan perubahan iklim secara besar-besaran, tetapi juga dapat mengubah kebiasaan konsumsi dari miliaran orang selamanya. Selain emisi dari asap knalpot mobil atau asap rokok dari industri, peternakan juga merupakan salah satu pendorong utama perubahan iklim. Dengan miliaran hewan yang dikembangbiakan dan dibunuh setiap tahun hanya untuk konsumsi manusia, beberapa perusahaan telah membuat misi untuk mengakhiri tren ini. Rencana besarnya adalah sebuah dunia di mana orang-orang bisa makan daging tanpa membunuh hewan. Caranya yaitu dengan bioprinting. Teknologi ini membuat produksi area tertentu dari daging hewan menjadi memungkinkan dengan menggunakan sel-sel individu hewan yang ada di laboratorium dan tanpa menciptakan ataupun menyakiti hewan yang hidup. Pada printer 3D, misalnya, sepotong daging leher diproduksi dari sel babi yang memiliki tekstur yang sama persis dengan potongan daging aslinya. Meskipun produksi daging dalam printer 3D saat ini masih sangat terbatas dan juga sangat mahal, miliaran dolar saat ini telah diinvestasikan ke dalam penelitian dan pengembangan lebih lanjut dari teknologi ini. Tujuannya yaitu untuk menciptakan cara yang lebih karbon netral dan juga tidak berbahaya bagi iklim untuk mengonsumsi daging pada tahun 2030. Ngomong-ngomong, di Singapura sudah ada restoran pertama di dunia yang menjual daging ayam yang diproduksi dari sel punca, di mana tidak ada ayam yang harus kehilangan nyawanya. Pada poin kedua, kita sampai pada perkembangan yang sayangnya sangat mengkhawatirkan, tetapi telah menjadi kenyataan di seluruh dunia, terutama Jerman dalam beberapa tahun terakhir, mungkin juga akan menjadi lebih serius dalam waktu dekat. Meskipun Jerman selalu dikenal sebagai negara yang beriklim sedang karena letak geografisnya di belahan bumi bagian utara, namun dalam beberapa tahun terakhir ini hanya ada sedikit tanda yang menunjukkan hal tersebut. Jadi setelah suhu musim panas menjadi semakin panas di musim panas yang berikutnya, suhu rata-rata di negara Jerman sendiri bahkan semakin mendekati suhu di negara-negara daerah selatan seperti Spanyol, Italia, atau Maroko. Konsekuensi dari hal ini antara lain banyaknya kekeringan yang membuat banyak pertanian di Jerman tidak mencapai hasil panen yang memuaskan dan pada akhirnya juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Namun bukan hanya panas terik yang akan meningkat di Jerman dan juga Eropa pada umumnya dalam beberapa tahun ke depan. Perubahan iklim juga memastikan bahwa akan ada lebih banyak peristiwa cuaca ekstrim yang akan sulit diprediksi. Contoh nyata dari hal ini adalah bencana banjir besar pada tahun 2021 yang merenggut nyawa puluhan orang di Rhine-Westphalia Utara dan Rhineland-Palatinate serta membuat lebih banyak orang kehilangan mata pencahariannya. Sayangnya, para ahli perlindungan sipil, peneliti iklim, dan meteorologi tidak dapat memberikan gambaran yang pasti mengenai jumlah banjir, kebakaran hutan, dan periode kekeringan di tahun 2030. Bencana alam juga akan meningkat secara masif, dan beberapa ramalan cuaca juga memperkirakan rekor baru suhu udara di Jerman yang akan mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Yang terakhir di poin pertama dan juga yang paling penting, kita sekarang sampai pada prediksi yang lebih nyaman bagi kehidupan kita serta selamanya akan mengubah cara kita berbelanja, memesan, juga cara kita bepergian dan berkeliling. Inti dari perkembangan ini yaitu drone. Saat ini kita mengenal drone sebagai peralatan militer atau hanya sebagai drone kamera. Namun karena masalah lalu lintas yang semakin meningkat, terutama di kota-kota besar di dunia, dan masalah ini juga semakin memburuk, maka beberapa visioner telah membuat suatu tujuan di masa depan untuk memindahkan banyak tugas sehari-hari ke udara. Sudah ada banyak perusahaan taksi udara yang membangun drone kecil untuk digunakan di masa depan oleh segelintir orang agar mereka dapat menempuh jarak pendek di dalam kota. Hal ini tidak hanya memungkinkan perjalanan yang spektakuler ke tempat kerja, tetapi juga akan meringankan kemacetan lalu lintas perkotaan secara besar-besaran.
Menurut sebagian besar ahli, hanya masalah waktu sebelum taksi udara ini secara bertahap disetujui di seluruh dunia, dan pada akhirnya kita akan dapat menggunakannya semudah menggunakan skuter elektronik atau bus. Meskipun begitu, industri drone akan melangkah lebih jauh lagi. Perusahaan logistik dan pengiriman besar khususnya seperti Amazon atau Alibaba saat ini sedang berusaha untuk mengirimkan barang mereka langsung ke pintu depan pelanggan dengan menggunakan drone, bukan dengan truk. Hal ini secara fundamental akan mengubah cara kita memesan barang secara online dan juga mengubah operasi logistik secara global. Percobaan pertama sudah berjalan dengan sangat sukses dan sepertinya pada tahun 2030 kita tidak hanya akan terbang ke tempat kerja dengan taksi udara, tetapi pizza juga akan diantarkan dengan drone. Alih-alih GoFood Pizza, di masa depan akan ada drone pizza. Beritahu kami di kolom komentar jika menurut Sobat Epic semua ramalan ini akan menjadi kenyataan pada tahun 2030, dan jika ramalan ini tidak mungkin menjadi nyata, sebutkan juga alasannya ya. Untuk konten yang lebih menarik, lihat video lainnya dari kami dengan klik subscribe. Sampai jumpa lagi di Story Epic berikutnya.